Dan pagi ini masuk pada idgham mutaqaribain. Apa itu idgham mutaqaribain? Yaitu bertemunya dua huruf yang taqarrub. Taqarrub itu berdekatan. Berdekatan apanya? Ya, berdekatan pada makhraj dan sifatnya. Atau pada makhrajnya saja, bukan sifatnya. Atau pada sifatnya saja, bukan pada makhrajnya. Jadi bertemunya dua huruf yang berdekatan, ya, berdekatan makhraj dan sifatnya. Bagaimana contohnya idgham mutaqaribain? Kita sering mengucapkan sahabat karib. Nah, berarti sahabat yang dekat, memudahkan kita mengingat bahwa idgham mutaqaribain itu ya yang berdekatan, ya, makhraj ataupun sifatnya. Nah, contohnya di makhraj huruf qaf dan huruf kaf. Qaf sukun bertemu kaf. Bagaimana cara membacanya? Nah, cara membacanya, qaf sukun tidak dipantulkan. Nah, karena apa? Karena bertemu huruf kaf. Nah, contohnya, alam nakhluqukum, nakhluqukum. Nah, tidak dibaca alam nakhluqukum. Nah, jangan dipantulkan qafnya. Coba kita baca bersama-sama, Bapak Ibu jamaah yang sudah tergabung baik di Zoom maupun di live YouTube-nya. Qaf sukun bertemu kaf. Alam nakhluqukum. Kita ulang kembali. Alam nakhluqukum. Sekali lagi. Alam nakhluqukum. Nah, langsung masuk kepada huruf kafnya. Tidak dipantulkan. Kemudian contoh yang kedua, lam sukun bertemu ro. Nah, tulisannya kul robbi, tapi membacanya urrabbi, urrabbi. Nah, mari kita baca bersama, langsung masuk kepada ro-nya. Urrabbi. Dua, urrabbi. Tiga, urrabbi. Nah, insyaallah mudah. Iya. Nah, mari kita coba melihat bagaimana posisi huruf qaf dan kaf, juga huruf lam dan ro di makharijul huruf, juga sifatnya. Nah, ya. Kita masuk pada makhraj dan sifat keempat huruf yang berdekatan ini. Nah, ini Bapak Ibu jamaah semuanya, huruf qa makhrajnya ada di pangkal lidah paling dalam. Nah, di mana? Pangkal lidah paling dalam. Jadi qa itu tidak di tenggorokan. Nah, makhrajnya tidak di tenggorokan, atau bukan huruf halqi, bukan huruf tenggorokan, tetapi di pangkal lidah bagian dalam. Nah, di sini berdekatan dengan kha. Kalau kha itu masih masuk huruf halqi, tapi qa itu sudah naik sedikit, sudah di pangkal lidah. Nah, di sini yang warna biru ini, ya, ini pangkal lidah kita, ya, bagian dalam, paling dalam. Nah, ditempelkan ke langit-langit, ya, tempelkan ke langit-langit atas. Mari kita coba, ya, melafadzkan huruf qa. Qa, diangkat pangkal lidahnya, qa. Coba lagi, boleh dibesarkan separuh, Mas Alim, ya. Qa, ti, lu. Rasakan di sini, Bapak Ibu. Jangan terlalu turun ke
tenggorokan bawah. Nah, kalau di sini bunyinya begini. Nah, biasanya dulu kita kalau belajar mengucapkan huruf ko itu sampai nyeklop banget. Ya. Sampai di sini biasanya nah, jadinya seperti itu kalau sampai ke tenggorokan bawah. Padahal o itu ada di pangkal lidah. Ya, dirasakan ada sumber suara di pangkal lidah. Coba po, ti, pu. Ulangi kembali. Po, dibuka rongga mulutnya. Nah, jangan mencucu ko, tapi terbuka. Ko. Nah, rongga mulutnya terbuka. Po, ti, pu. Ketika berharokat kasroh juga tetap terdengar, ya, berat diucapkan. Li, lu, o, li, lu. Apa saja sifat huruf ko atau kof? Yang pertama al-jahr. Yang pertama al-jahr, tertahannya nafas. Oh, nah tertahan nafasnya, jangan dilepaskan. Ya. Berbeda nanti dengan kaf, ya. Berbeda dengan kaf. Kalau kaf nanti ada al-hamas ka. Nah, kalau ko al-jahr. Ko, tidak ada nafas yang keluar. Kemudian syiddah, tertahannya suara. Ko, ti, tu. Nafasnya tertahan, suaranya juga tertahan. Kemudian ada isti'la, nah, terangkatnya pangkal lidah. Ini pangkal lidahnya diangkat sampai nempel ke langit-langit. Wo. Kemudian infitah, rongga mulut terbuka. Ketika mengucapkan ko, jangan mencucu. Kalau mencucu menjadi o. Nah, harus sempurna terbuka, ya. Dan ismat berat diucapkan. Dan yang ke-6 ada sifat kolkolahnya. Nah, ada suara tambahan memantul ketika ya sukun ataupun di akhir kalimat. Nah, sekarang coba kita praktekkan makhraj huruf ko. Kami contohkan terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu boleh langsung mengikuti dengan suara pelan. Ya, ketika wakof maka dipantulkan yang kuat. Ketika di tengah kata, ya, maka memantul tapi tidak terlalu kuat. Nah, berbeda dengan di akhir kalimat, ya, atau akhir kata. Minal muqani maqiqa. Ketika ko, coba dibesarkan kembali, Mas Alim. Nah, ketika ko, rongga mulut kita tetap terbuka. Ko, tidak kong, berbeda ya hasil suaranya. Nah, ko, di sini ada bacaan apa namanya, Bapak Ibu? Ya, ikhfa hakiki, disamarkan kepada huruf ko-nya atau huruf ikhfa-nya. Nah, maka ketika menyamarkan kepada huruf ko, maka posisi bibir kita atau lisan kita sudah masuk ke huruf ko-nya. Ko.
persiapan masuk kepada huruf ko-nya. Ko, ko. Jadi tidak kongko. Nah, berbeda ya. Kongko dengan koko. Nah, bunyi samarnya itu berbeda. Nah, sesuai dengan huruf ikhfa-nya. Qani qaqana. Kemudian minal muqani. Tidak mukni atau mukni, tapi muqani, kembali kepada bunyi huruf ko. Muqani. Maqiqa qaniqa. Maqiqa qaniqa. 1, 2. Qaqiqu baqa. Quqa qaniqa qana. Minal muqani. Maqiqa qaniqa. Sekali lagi. Qaqiqu baqa. Quqa qaniqa qana. Minal muqani. Maqiqa qaniqa. Alhamdulillah. Ayat ini ya ada 1, 2, 3, 4. Kami contohkan di surah Al-Haqqah ayat 51. Wa innahu lahaqqul yaqin. Cara melafazkan huruf ta. Wa innahu. Nah, ini hu-nya kita kasih tanda. Ada tanda dhammah panjang. Ya. Wa innahu lahaqqul yaqin. Kita baca bareng. 1, 2. Wa innahu lahaqqul yaqin. 2. Wa innahu lahaqqul yaqin. 3. Wa innahu lahaqqul yaqin. Kemudian ada juga di surah Abasa ayat 26. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. 2. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. 3. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian ada juga di surah Shad. Ya, kami contohkan. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Nah, ini butuh ketelitian dan kehati-hatian. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Sekali lagi. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Insyaallah. Nah, kemudian contoh yang keempat ada di surah As-Saffat. Ya, As-Saffat cukup panjang. Kami coba contohkan terlebih dahulu. Silakan disiapkan nafasnya. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladza'iqun. Nah, disiapkan nafasnya. Mari kita baca bareng. 1, 2. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladza'iqun. 2. Fahaqqa 'alaina
فحق علينا قول ربنا ربنا إنا لذائقون. Insyaallah ya. Baik, coba masuk pada makhraj huruf kaf. Nah, agar kita tahu dengan jelas perbedaan ya antara ko dan ka. Bagaimana makhraj huruf ka atau kaf ya. Nah, kalau ko tadi pangkal lidah paling dalam. Nah, sekarang kalau ka pangkal lidah sedikit di bawah makhraj ko. Ka di bawah sedikit. Ya. Di bawahnya sedikit. Nah, sekarang coba ka. Nah, ya. Nah, ka lebih mudah biasanya dalam mengucapkan huruf K. Nah, ketika mengucapkan huruf K ada nafas yang mengalir. K. Nah, sedikit ya dikeluarkan nafasnya. Kalau to tertahan nafasnya. Nah, ini berbeda ya sifatnya. Nah, coba langsung kita praktekkan di makhraj huruf K. Kakiku bak. Nah, ketika sukun ada suara H, ada hamas namanya, nafas yang mengalir. Bak. Kakiku bak. Nah, kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Kalau ko tadi ko terbuka rongga mulut kita, tapi kalau ka ya tidak terbuka tidak mengau banget gitu ya, tetapi ka. Nah, sehingga bunyi samarnya itu sedikit berbeda. Nah, ini huruf K. Tadi kaf ya. Sekarang coba kita lanjutkan, masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Ada dua makhraj huruf lagi. Ya, ko dan kaf satu atau yang berdekatan ya. Sekarang kita masuk di huruf lam. Nah, di mana makhraj huruf lam? Dua tepi lidah paling luar sampai permulaan ujung lidah, wah panjang banget, secara bersamaan dengan pangkal gigi seri yang atas. Kalau teorinya ini panjang, tapi prakteknya malah lebih mudah. La ya. Ujung lidah ditekan di langit-langit belakang gigi seri atas. Lalilubal, lebih mudah. Lalilubal, lulalanilalna. Nah, hati-hati di sini tulisannya lan ya, membacanya lulalanilalna minal mulni malilalanila. Nah, coba bersama-sama makhraj huruf lam. 1, 2. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila. Sekali lagi. Lalilubal lulalanilalna minal mulni malilalanila. Ya, silahkan. Setelah lam ada huruf ro ya, yang makhrajnya berdekatan. Lam dan ro. Mana ini ro? Ro. Nah, ini ujung lidah ya bertemu dengan gusi yang sejajar. Nah, sama dengan la, ro, lam atau la, ro. Ujung lidah bertemu gusi yang sejajar. Nah, di sini. Atau di belakang gigi seri atas. Oke. Coba kita praktekkan.
Rori ruber. Nah, kalau ro nanti ada tafkhimnya, ya, ada ketebalannya, ada tipisnya, ada tebalnya. Rori ruber, ber, ruror, roni rorna, minal murni, mari roni ro. Hati-hati dalam membaca roro, nah, jangan terlalu lama. Ruroroni rorna, tidak boleh. Ruror, jangan mendengung. Kemudian mari roroni ro, tidak dibaca mari roroni ro. Jangan terlalu lama dalam membaca ro tanwin bertemu ro. Coba kita baca bersama-sama, Pak Ibu jamaah semuanya, ya. 1, 2. Rori